Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala ma ba'd. Pemirsa Darul Muqarrabin Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama kami di Darul Muqarrabin Media. Insyaallah kemudian kita akan lanjutkan pembahasan yang telah disampaikan di episode sebelumnya bahwa bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemarin telah disampaikan bahwa ada 3 pendidikan minimal yang ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala bangun pada kita semuanya di bulan Ramadan, yaitu adalah pendidikan keimanan, yang dengan pendidikan keimanan itu kemudian melahirkan pendidikan syariah, dan dengan pendidikan syariah itu juga kemudian dikuatkan dengan pendidikan kita hidup berkepemimpinan. Maka pemirsa Darul Muqarrabin Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita ingin mencoba membahas satu persatu. Bulan Ramadan adalah bulan pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan keimanan. Mengapa bulan Ramadan menjadi pendidikan keimanan? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah saum adalah sebuah ibadah yang di dalam hadis kursi disebutkan as-saumuni as-saumuli wa ana azibih. Bahwa saum adalah untukku dan akulah yang akan membalas terhadap pahala saum itu. Jadi tidak ada satupun orang yang bisa mengetahui sejauh mana pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap saum. Itu sangat tergantung kualitas saumnya masing-masing. Maka setiap orang akan menjalankan ibadah saumnya atau harus menjalankan ibadah saumnya adalah dengan sepenuh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi dia mengurangi kualitas saumnya dan kemudian itu tidak diterima atau kemudian menjadi pahala yang tidak baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian di Ramadan kita juga kemudian dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian merasakan bagaimana eksistensi Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita semuanya. Bisa jadi misalkan di suatu siang yang demikian kita sedang hausnya, di hadapan kita ada minuman segar, kita bisa saja bersembunyi masuk ke dalam rumah kita, masuk ke dalam kamar kita, dikunci pintu kamarnya, lalu kemudian kita minum minuman segar tersebut, lalu keluar dengan keadaan yang masih lemas seperti orang yang berpuasa. Bisa saja orang tidak tahu bahwa kelihatannya kita masih berpuasa. Tapi sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui, dan kita biasanya atau kita tidak akan melakukan itu. Karena kita tahu bahwa saum ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang akan memberikan pahala terhadap saumnya. Kualitas saum tergantung keimanan kita ketika menjalankan ibadah saum tersebut. Sehingga kemudian kita akan terus kemudian merasakan bagaimana adanya hadirnya Allah Subhanahu wa taala, eksisnya Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita semuanya. Maka seharusnya itu pula kemudian menjadi ciri orang yang bertakwa yang diharapkan dari misi ibadah saum kita, yaitu menjadi orang-orang yang merasakan terus eksistensi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian dia terus menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya dengan sebaik-baiknya, karena meyakini bahwa dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa hadir, dan Allah Subhanahu wa taala mengawasi setiap perilaku perbuatan kita semuanya tanpa ada satupun yang terlewat, karena Allah Subhanahu wa taala khabirum bima ta'malun. Maka di antara misalkan perintah ketakwaan disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, maka perhatikanlah apa yang telah kalian lakukan di masa lalu untuk masa yang akan datang, dan bertakwalah kepada Allah, terus memperbaiki ketakwaan kepada Allah, karena Allah khabirum bima ta'malun. Allah kemudian sangat waspada, sangat teliti terhadap apa yang kalian perbuat, kalian lakukan. Maka kemudian latihan keimanan atau pendidikan keimanan dari Allah di bulan Ramadan ini, maka kemudian harus terus kita jalankan di bulan-bulan berikutnya, di bulan Syawal dan bulan berikutnya, bahwa kita meyakini eksistensi Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Khabir, Allah yang Maha Alim, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha segalanya yang eksis pada diri kita semuanya, sehingga kita jalankan seluruh perilaku kehidupan kita, ibadah kita semuanya, termasuk menjaga diri dari dikuasai kita oleh hawa nafsu, adalah karena Allah Subhanahu wa taala, karena hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian insyaallah kemudian itu menjadi ketakwaan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan pendidikan keimanan kemudian yang akan melahirkan ketakwaan bisa kita tempuh selama bulan Ramadan ini. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Astagfirullah wa lakum.
Al'afu minkum fattaqullaha mastata'tum. Billah bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.